Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu topik tentang kasih sayang dan nasihat. Jadi ini masih dalam kajian bab menuntut ilmu. Jadi seorang guru itu ataupun orang berilmu jadi harus mempunyai sikap kasih sayang dan senantiasa menasehati murid-muridnya. Nah, jadi jangan ada seorang guru itu yang memusuhi murid-muridnya, melaknat murid-muridnya, ataupun mendoakan sesuatu yang tidak baik bagi murid-muridnya. Itu tidak boleh. Nah, maka seorang guru itu harus senantiasa memperlakukan muridnya secara lemah lembut, kemudian juga berdoa supaya muridnya itu menjadi orang yang alim. Mari kita simak bagaimana penjelasan dari Syekh Az-Zarnuji terkait masalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi ay yakuna sahibul ilmi musfiqan nasihan ghaira hasid fal hasadu yadurru wa la yanfa. Jadi disebutkan yang bahwa sepatutnya bagi orang yang berilmu yaitu dia lemah lembut, memiliki sifat lemah lembut, nasihan, dan juga senantiasa menasehati ghaira hasid, jangan menjadi pendengki. Artinya kita seorang berilmu itu harus mengasihani terhadap murid-murid kita, kemudian juga menasehati mereka dan jangan sampai membenci mereka. Jangan membeda-bedakan status murid, itu tidak boleh. Nah, tapi murid itu harus kita perlakukan secara sama, kita berikan kesempatan yang sama ketika belajar pada kita. Kenapa tidak boleh ada rasa dengki? Fal hasadu yadurru wala yanfa. Karena sifat dengki ini dia itu membawa kemudaratan dan tidak ada manfaat sedikit pun. Jadi dengki itu yang ada adalah membawa kemudaratan, kesusahan dan kesempitan bagi kita. Maka itu harus kita hindari. Kemudian wakana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi alaihi yaqulu qalu inna banal muallimi yakuna aliman di annal muallima yuridu ayyakuna tilmiduhu fil qur'ani aliman wa bi barakati kadihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Nah, ini sebuah kalam hikmah yang luar biasa penting untuk kita ketahui. Jadi Syekh Islam Burhanuddin beliau berkata, jadi berkata oleh para ulama, beliau menghikayahkan ungkapan dari para ulama. Inna bena muallimi, sesungguhnya anak guru ataupun anak seorang guru yakunu aliman. Anak seorang guru dia akan alim ataupun menjadi alim. Kenapa? Nah, ini menjadi pertanyaan. Kenapa anak orang alim dia akan alim? Karena seorang guru itu dia berencana ataupun menginginkan supaya murid-muridnya alim. Jadi dia mengajar muridnya dan dia menginginkan supaya murid-muridnya itu alim. Maka karena ada rencana, ada upaya dari guru supaya murid-muridnya alim, Allah membalas kepada guru tersebut, anak guru itu akan menjadi alim pada suatu saat. Nah, begitu. Jadi seorang guru itu jangan mengeluh misalnya. Ini mengajar anak orang lain tidak sempat mengajar anak sendiri. Nah, jadi
insya Allah dengan berkat kita mengajar anak orang lain, Allah akan memberikan kelebihan kepada anak kita sehingga dia menjadi orang alim. Tapi ini bukan berarti bahwa kita hanya pasrah saja ataupun serahkan begitu saja anak kita, tidak pernah kita didik, kita antar ke lembaga pendidikan, bukan juga begitu. Usaha tetap, tetapi dengan berkat kita ada mengajar orang lain, insya Allah nanti anak kita itu akan mudah dalam proses pendidikannya, akan mudah dalam mencerna ilmu pengetahuan, dan akan mudah dia menjadi seorang alim. Jadi ini sebuah motivasi menjadi guru, ya. Kemudian wakana Abu Hasan yahki anna sadara ajalu burhan nala imati ja'ala waqta sabqi li ibnihi sadari syahidi Hisamuddin wa sadari Sa'idi Tajuddin waqta bahwatil kubra ba'da jami'il asbaqi wa kana yaqulani inna tabi'atana takilu wa tamullu fi dzalikal waqti faqala abuhuma rahmatullahi innal ghuraba'a wal auladal kubara'i ya'tunani min aqtaril ardi fala budda min an uqaddima asbaqahum fa barakati syafaqatihi faqa benahu ala aksari fuqaha'i ahlil ardi fi dzalikal asri fil fiqhi. Ini ada sebuah kisah nyata. Kisah nyata yaitu Abu Hasan menghikayahkan bahwa Sadrul Ajal Burhanul A'immah, ya. Jadi beliau ini menjadikan waktu belajar bagi anak beliau yaitu Hisamuddin dan Tajuddin, yaitu pada waktu duha setelah selesai kegiatan pembelajaran murid-murid yang lain. Jadi waktu duha itu katakanlah jam 11 ataupun jam 12, ya. Dia belajarkan dari pagi sampai jam 11 ataupun jam 12. Itu jam 11 jam 12 itu waktu duha kubra, artinya akhir-akhir dari waktu duha, ya. Jadi anak beliau mengeluh. Kemudian menyampaikan begini, wahai ayah kami, sesungguhnya jiwa kami, ya, jiwa kami, kemudian mood kami lah, ini tabiatnya kan, tabiatana, mood kami ketika itu pada waktu duha, akhir duha itu sudah mulai malas dan lemah. Jadi mereka menginginkan supaya bisa belajar di waktu yang lebih pagi begitu, tidak telat. Maka oleh bapaknya berkata begini, wahai anakku, sesungguhnya perantau, ya, kemudian juga anak-anak para pembesar, mereka datang kepada saya untuk menuntut ilmu dari berbagai penjuru daerah. Mereka datang ke tempat saya untuk belajar dengan saya dari berbagai tempat. Maka maka seharusnya memang saya harus yaitu mendahului mereka, mengajar mereka dulu, baru nanti mengajar kalian. Nah, begitu yang dilakukan oleh ulama ini. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata walaupun belajar di waktu akhir duha tadi ataupun di waktu yang telat, tetapi anak beliau ini dua-duanya menjadi orang yang paling alim, paling faqih pada masanya, melebihi dari murid-murid yang lain, dari ulama-ulama yang lain. Inilah kelebihan bahwa seorang guru itu dia harus memiliki kasih sayang terhadap murid. Maka Allah nanti akan memberikan balasan yang lain kepada guru tersebut, yaitu dengan dimudahkan pendidikan anaknya. Kemudian bahkan di sini dijadikan anaknya itu paling alim ataupun lebih alim daripada
ulama-ulama yang lain pada waktu itu. Nah, jadi begitu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua video ini. Ya, saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.